Min gas lagi bosku. Chapter 22-23. CEO tampan ternyata suamiku. Di saat Soraya sedang merasa canggung dan tidak enak, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk dari luar. Tak lama kemudian datang dua sahabatnya. Siapa lagi jika bukan Rani dan Lulu yang datang. Soraya sangat senang melihat dua sahabatnya datang menjenguknya. Pada saat Rani dan Lulu masuk, Danu sedang berada di dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Karena dia sudah merasa tidak nyaman. Walaupun ini hari libur, tapi tidak bagi Danu. Dia akan selalu bekerja, makanya dia bersiap untuk pergi. Tapi dia merasa tidak tega meninggalkan Soraya sendirian. Akhirnya Danu menghubungi mamanya untuk menemani Soraya, apalagi Soraya sudah dekat dengan mamanya. Di saat Danu sedang bersiap-siap dan juga sudah menghubungi mamanya supaya datang. Di dalam ruangan Soraya, Rani dan Lulu sedang berbincang-bincang. Sora, ini rumah sakit apa hotel? Kamarnya gede banget. Mana apa aja ada lagi di sini? Wah, berapa bayarannya Sora? Tanya Rani berdecak kagum melihat seluruh ruangan rawat Soraya. Kamu ini Rin? Namanya juga ruangan VIP, ya jelas baguslah. Kalau nggak bisa dikomplain sama yang oleh penggunanya, jelas Lulu. Iya juga ya, hahaha, jawab Rina sambil tertawa. Tepatnya menertawakan ucapannya sendiri. Pada saat mereka sedang bercanda bersama ada seseorang yang masuk ke dalam ruang rawat Soraya, seorang wanita parubaya yang masih sangat cantik dan juga awet muda. Oh, ada yang menemani rupanya. Anak nakal itu bilang kamu sendirian, ucap Mama Rena sambil menaruh beberapa bingkisan, seperti camilan dan juga buah-buahan segar. Mama, kenapa Mama pagi-pagi sudah kesini? Apa Mama tidak repot hari ini? Tanya Soraya. Ucapan Soraya membuat kedua sahabatnya menjadi bingung. Bagaimana tidak bingung? Dalam satu hari Soraya sudah bisa memanggil seorang wanita cantik dan juga pasti bukan orang sembarangan. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku kemarin dibawa oleh Pak Danu ke sini, lalu Mama Rena menghubungi Pak Danu dan akhirnya terjadi kesalahpahaman. Di mana Mama Rena beranggapan jika Pak Danu lah yang berada di rumah sakit, makanya Mama Rena ada di sini. Dan singkat cerita Mama Rena menyuruhku memanggilnya dengan sebutan Mama, jelas Soraya pada kedua sahabatnya. Benarkah? Tanya Rina dan Lulu sambil memicingkan matanya pada Soraya. Yang dikatakan oleh Soraya benar, jika di sini saya sudah menganggap Soraya seperti putriku sendiri. Apalagi saya tidak memiliki seorang putri, jadi apa salahnya kan? Ucap Mama Rena memberi penjelasan. Kedua sahabatnya hanya menganggukkan kepalanya saja. Mereka semua percaya dengan apa yang sudah diucapkan oleh Soraya. Saat mereka semua sedang berbincang-bincang bersama dan juga bercanda, Danu baru saja keluar dari kamar mandi setelah rapi dengan pakaian formalnya. Seperti biasa, walau hari libur Danu akan tetap bekerja. Dia sedang menyempurnakan semua idenya untuk memajukan pabrik semakin lebih baik lagi. Aku kira Mama belum datang. Dan, oh sudah datang semua tepatnya, ucap Danu dengan wajah datarnya. Kamu ini tidak ada manis-manisnya sama sekali. Tidak bisakah kamu bersikap hangat sedikit? Kenapa kamu seperti papa kamu yang tanpa ekspresi itu, gerutuan Mama Rena. Suara deheman yang membuat Mama Rena sadar, jika di sini ada suaminya juga. Memang benarkan yang Mama bicarakan. Mereka berdua sama saja, ucapnya sambil memutar bola matanya malas. Terserah Mama. Aku sama Papa akan pergi sekarang Ma, ucap Danu pamit pada mamanya. Kamu tidak pamit pada Soraya. Bukankah kalian sudah memutuskan untuk menjalin hubungan? Ucap Mama Rena sambil menaik turunkan alisnya menggoda Danu. Danu hanya melirik sekilas, dan akhirnya pergi begitu saja dengan papanya keluar dari ruangan rawat Soraya. Setelah kepergian Danu dan papanya, Mama Rena berbincang-bincang dengan Soraya dan juga pada sahabatnya. Mama Rena merasa senang melihat keakraban mereka bertiga, mereka sudah selayaknya saudara. Apa kalian berdua juga melanjutkan kuliah sama seperti Soraya juga?
Tanya Mama Rena. Tidak tante, hanya Rani yang kuliah. Saya hanya bekerja saja, jawab Lulu sambil tersenyum. Oh, apa karena biaya? Tanya Mama Rena lagi. Salah satunya tante, jawab Lulu. Oh iya Sora, aku juga harus pergi kerja juga. Soalnya hari ini aku ambil lembur lagi, lumayan buat nambah-nambah, ucap Lulu sambil pamit pada Soraya. Sebenarnya Lulu merasa tidak enak meninggalkan Soraya. Padahal ini hari libur, tapi dia sudah tanda tangan jika dalam beberapa bulan ke depan dia akan lembur pada hari libur. Jadi mau tidak mau Lulu harus tetap pergi. Tidak apa Lu, kamu fokus saja ya. Semoga semuanya dilancarkan, ucap Soraya menenangkan sahabatnya. Terima kasih Sora, ucap Lulu lalu memeluk Soraya dan akhirnya pergi juga. Kamu kenapa Rin? Tanya Soraya pada Rina. Enggak, aku juga harus pergi juga. Hari ini aku ada kelas, ini sangat penting buat aku. Waktu itu saat kamu dapat surat dari dosen pembimbing jika kamu akan menyusun skripsi, aku memutuskan untuk mengejar kamu juga. Makanya hari ini aku harus datang, supaya aku juga bisa cepat menyusul kamu. Ya, walaupun tidak secepat kamu, jelas Rina sambil nyengir kuda. Kamu ini, ya sudah kamu pergi saja. Aku di sini tidak akan kemana-mana juga kan. Lagi pula ada Mama Rena juga yang jagain aku, jadi kamu harus semangat terus buat bisa menyusulku, ucap Soraya sambil tersenyum dan tidak melupakan pukulan pedasnya pada bahu Rina. Oke, aku pergi ya. Ingat jangan banyak bergerak dan banyakin istirahat, pamitnya sambil memeluk Soraya. Setelah kepergian kedua sahabatnya, Soraya mencoba menyibukkan dirinya dengan membaca beberapa buku yang tadi dibawa oleh Rina. Soraya sangat fokus membaca sampai-sampai Mama Rena tidak tega untuk mengganggunya. Soraya juga sesekali menggunakan laptopnya untuk mengetik bahan-bahan skripsinya. Bahkan saking semangatnya mengerjakan tugasnya sampai lupa jika ini sudah waktunya untuk makan siang. Sampai segitunya yang lagi menyusun skripsi, sampai lupa makan begini, ucap Mama Rena. Maaf ya Ma. Aku keasikan ngetik membuat Mama jenuh ya. Tanya Soraya, bukannya menjawab malah memberi pertanyaan juga. Kamu ini, nih makan siang dulu, setelah itu minum obatnya. Jangan maksain dulu, kamu harus banyak-banyak istirahat. Supaya badan kamu cepat fit lagi, jelas Mama Rena sambil mengarahkan 1 sendok penuh makanan. Terima kasih Ma, ucap Soraya sambil mengunyah makanan yang diberikan oleh Mama Rena. Mama Rena menyuapi Soraya dengan sangat telaten dan juga penuh kasih sayang. Soraya benar-benar merasa seperti mempunyai seorang ibu, yang selalu menyayanginya. Menyuapinya jika sedang sakit, mengingatkan supaya selalu banyak istirahat, dan lain sebagainya. Mama Rena juga merasa sangat bersyukur bisa memberikan perhatiannya pada Soraya, gadis cantik dan juga baik. Dia seperti memiliki seorang putri, jika sedang manja seperti ini. Dulu Danu juga akan manja seperti ini padanya. Tapi, sejak cintainya dikhianati, dia semakin berubah dan sifatnya sama persis dengan papanya. Selalu bersikap dingin dan datar. Bahkan Mama Rena sempat sangat khawatir melihat perubahan dari Danu, dia merasa Danu bukanlah dirinya. Mama Rena selalu mengingatkan Danu bahkan selalu mengajaknya bercanda, tapi Danu yang sekarang tidak akan bisa diajak bercanda lagi. Nak, Mama sebenarnya ingin kamu benar-benar menjadi putri Mama. Mama sudah terlanjur sayang banget sama kamu mau ya? Tanya Mama Rena. Bukankah aku memang putri Mama sekarang? Kenapa Mama bicara seperti itu? Ucap Soraya sambil menanyakan maksud dari ucapan Mama Rena. Maksudnya Mama, kamu mau ya sama Danu? Maksud Mama kamu menikah dengan Danu, Mama tahu kalian masih sangat muda. Tapi apa salahnya jika kalian diikatkan dengan ikatan pernikahan? Mama merasa kamu adalah gadis yang tepat untuk Danu, ucap Mama Rena. Soraya hanya diam, mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Mama Rena. Dia merasa segan jika harus menolaknya,
Tapi dia juga tidak mau menyakiti perasaan Mama Rena yang sudah sangat baik padanya. Soraya benar-benar berada dalam dilema, dia tidak tahu harus bagaimana. Keputusan apa yang akan dia ambil, menolak atau menerima. Itu semua benar-benar membuatnya merasa sangat tidak nyaman akan situasi seperti ini. Chapter 23. Soraya tidak langsung menjawab, dia juga memberikan alasan yang jelas pada Mama Rena. Sebenarnya Soraya tidak mau membuat Mama Rena sedih dan juga kecewa. Tapi yang namanya perasaan dan hati tidak bisa dipaksakan, bukan? Maafkan Sora, Ma, Sora tidak bermaksud membuat Mama sedih. Mama pasti kecewa ya sama Sora? Tanya Soraya sambil menggenggam tangan Mama Rena. Tidak sayang, justru Mama senang kamu mau jujur akan perasaan kamu. Kamu tidak membohongi Mama dengan bilang setuju, walau kamu merasa tidak nyaman. Mama sangat bangga padamu, ucap Mama Rena sambil mengusap pipi Soraya. Terima kasih Ma, atas pengertian Mama. Tapi walaupun Sora tidak jadi menantu Mama, masih bolehkan jika Sora tetap memanggil Mama dengan sebutan seperti ini terus? Tanya Soraya lagi. Tentu saja, bila perlu Mama akan membuat surat pengadopsian kamu, ucap Mama Rena sambil tersenyum. Tidak usah seperti itu juga Ma, dengan hanya seperti ini saja sudah membuatku bahagia. Jadi jangan melakukan yang lain lagi ya Ma, janji, ucap Soraya sambil mengulurkan jari kelingkingnya. Tentu saja Mama Rena menyambutnya, mereka berdua saling mengaitkan kelingking masing-masing lalu tertawa bersama. Dengan seperti ini saja sudah membuat Soraya sangat bahagia, dia tidak lupa bersyukur atas apa yang dia terima saat ini. Sekarang lebih baik kamu istirahat, jangan kebanyakan mengerjakan tugas terus. Ingat kamu harus cepat sembuh, titah Mama Rena sambil membaringkan Soraya supaya nyaman tidurnya dan membetulkan selimutnya. Terima kasih Ma, Mama juga harus istirahat juga, ucap Soraya sebelum memejamkan matanya. Semoga Allah membuka hati kamu buat Danu nak, Mama sudah merasa nyaman dengan kamu. Mama juga yakin Danu merasakan hal yang sama, tapi dia belum bisa menyadarinya. Semoga kalian berdua bisa bersatu, gumam Mama Rena sambil mengusap pucuk kepala Soraya. Mama Rena meninggalkan Soraya yang sudah tertidur lelap, Mama Rena ingin jalan-jalan sebentar di area rumah sakit. Mama Rena tidak mungkin meninggalkan Soraya sendirian, walau begitu Mama Rena juga menyuruh seorang perawat untuk menjaganya. Selama Mama Rena masih belum kembali, Mama Rena menuju sebuah taman yang ada di rumah sakit tersebut. Mama Rena mendudukkan dirinya di kursi panjang yang disediakan di sana. Mama Rena menatap ke depan, Mama Rena masih memikirkan cara supaya Danu dan Soraya bisa dekat mungkin juga bisa saling mencintai. Tapi bagaimana caranya, Mama Rena masih bingung. Jika menyuruhnya untuk langsung menikah yang ada mereka berdua pasti akan menolak, apalagi Soraya. Pasti tidak akan mau menerimanya. Jika Mama Rena sedang memikirkan bagaimana menyatukan Danu dan Soraya. Berbeda dengan Danu dan Papa Wijaya yang sedang melihat-lihat kondisi pabrik saat ini, Papa Wijaya sangat bangga atas apa yang sudah dikerjakan oleh Danu selama berada di sini. Danu pasti bekerja keras malam ini, mungkin saja dia tidak tidur, pikir Papa Wijaya. Papa Wijaya benar-benar sudah berhasil mendidik dan mengajarinya dengan sangat baik, hingga membuat Danu menjadi seperti sekarang. Papa bangga padamu Dan, ucap Papa Wijaya sambil menepuk pundak putra semata wayangnya. Terima kasih Pak, ini juga berkat bantuan dari Papa juga. Papa selalu percaya pada Danu, dan membebaskan Danu melakukan pekerjaan sesuai keinginan Danu. Danu sangat beruntung bisa memiliki papa seperti Papa, jawab Danu sambil mentigaluk papanya. Papa bangga nak, ucap Papa Wijaya membalas pelukan putranya. Kalau begitu Papa ingin melihat karyawan yang sedang lembur saat ini, ucap Papa Wijaya sambil mengurai pelukannya. Dan dijawab anggukan oleh Danu. Mereka berdua melanjutkan langkahnya menuju lantai 2 dan seterusnya, di mana di setiap ruangan ada beberapa karyawan pabrik yang sedang lembur. Mereka sangat semangat bekerja saat ini,
karena gajinya juga sudah sesuai dengan perjanjian awal sebelum mereka bekerja. Mereka sempat ingin mengundurkan diri jika masih saja gajinya dipotong dengan alasan yang tidak jelas. Jika ada bonus pun mereka akan mendapatkan separuh saja. Jika lembur pun tidak pernah mendapatkan uang lemburan. Mereka bekerja seperti buruh lepas tanpa gaji. Untung saja semuanya sudah ketahuan, jika kepala pabrik melakukan penggelapan dana dan juga memanipulasi uang para karyawan. Setelah kejadian itu Danu selaku asisten pribadi putra dari pemilik pabrik melakukan pembaruan. Dan hingga sekarang semuanya sudah seperti dulu lagi sebelum ada yang curang dalam pabrik ini. Danu mengawasi langsung orang-orang yang sudah dipilih menjadi kepala pabrik dan bawahannya. Jadi semua karyawan akan merasa nyaman dan tidak seperti sebelumnya. Saat Danu dan Papa Wijaya menuju salah satu ruangan, ternyata di situ ada Lulu sahabatnya Soraya. Dia memang terkenal sebagai karyawan yang rajin dan tekun. Apalagi sistem sudah berubah dan gajinya sudah tinggi. Semua karyawan pabrik berdiri serempak, dan membungkukkan badannya memberi hormat pada Danu dan seorang pria parubaya yang masih terlihat tampan dan gagah. Tapi auranya sangat mendominasi, selain datar dia juga sangat dingin melebihi dinginnya Danu. Tapi jika dilihat-lihat wajahnya agak mirip dengan Danu. Semua karyawan pabrik bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria paruh baya tersebut. Tapi mereka segan jika menanyakan langsung pada Danu. Mereka mana berani berbicara langsung, menatap matanya saja mereka tidak berani. Apalagi harus berbicara dan menanyakan hal yang menurutnya tidak penting. Yang penting mereka semua hanya bekerja dengan baik dan jujur itu saja. Danu dan sang papa melanjutkan menuju lantai selanjutnya, begitu seterusnya. Hingga semuanya sudah dikunjungi, setelah selesai Danu mengajak papanya menuju gudang, kebetulan baru saja datang barang. Ini adalah gudang penyimpanan Pak, semenjak saat itu. Setiap barang masuk dan keluar selalu ada aku yang memeriksanya langsung. Supaya tidak ada kesalahan sekecil apapun, jelas Danu menerangkan. Good job boys. Papa bangga padamu, tapi apa kamu akan selalu di sini? Tanya Papa Wijaya. Untuk sementara aku memang di sini dulu Pak, lagi pula kan di sana sudah ada Rio yang membantu Papa di sana. Untuk saat ini hingga entah sampai kapan aku minta maaf Pak, aku merasa nyaman ada di sini. Aku minta Papa jangan memaksa Danu untuk cepat kembali, jawab Danu sambil menundukkan wajahnya. Sebenarnya Papa tidak masalah. Yang jadi permasalahan adalah mama kamu, dia selalu memarahi Papa, karena Papa yang memberi saran kamu supaya datang ke sini dan mengelola pabrik langsung. Papa jugalah yang mengizinkan kamu pergi juga, jelas Papa Wijaya. Terdengar helaan nafas berat dari Papa Wijaya, mungkin karena Papa Wijaya sangat mencintai dan juga menyayangi mamanya, maka dari itu Papa Wijaya merasa serba salah. Jika Papa Wijaya mendengarkan permintaan Mama Rena, maka Danulah yang menjadi sedih dan merasa dikekang. Tapi jika lebih memilih Danu maka seperti inilah yang terjadi, Mama Rena akan selalu sedih dan selalu marah-marah padanya. Papa Wijaya merasa seperti makan buah si malakama, serba salah. Tapi Papa Wijaya akan selalu menghibur Mama Rena supaya tidak terlalu merindukan putra kesayangannya. Maafkan Danu Pak, ucap Danu merasa bersalah atas keputusannya yang mementingkan diri sendiri. Tidak apa, semua hanya mamamu saja yang terlalu banyak drama, jawab Papa Wijaya sambil tergelak, menertawakan ucapannya sendiri. Papa ini ada-ada saja, ucap Danu sambil menggelengkan kepalanya melihat sikap Papa Wijaya yang sedang tergelak. Danu memang duplikat Papa Wijaya, selain sikap juga tingkah, juga sifatnya yang paling dominan. Tapi jika sedang seperti saat ini mungkin akan berbeda, jika Papa Wijaya sedang tertawa maka Danu hanya akan menampilkan senyuman tipis saja. Danu dan Papa Wijaya akhirnya selesai meninjau pabrik, mereka memutuskan untuk ke rumah sakit kembali. Apa kamu ada perasaan pada gadis yang kamu tolong Dan? Tanya Papa Wijaya to the point. Entahlah Pak, aku hanya merasa kasihan saja padanya. Tapi juga merasa nyaman,
Tapi jika perasaan, entahlah, jawab Danu. Sekarang kamu bilang merasa nyaman tapi ditanya perasaan malah entah. Kamu ini sebenarnya titisan siapa? Dulu papa sangat gentle mengakui perasaan papa pada mama kamu. Tapi kenapa kamu kebalikannya? Tanya Papa Wijaya. Seperti yang Danu ucapkan tadi pada papa, Danu belum tahu perasaan seperti apa yang Danu rasakan pada Soraya itu seperti apa. Yang Danu rasakan hanya ingin melindunginya, dan merasa sakit jika dia juga sakit. Jelas Danu menghembuskan nafasnya sedikit kasar.